Pernah nggak kamu ngalamin? Loh, kok gaji sisa segini? Mana belum bayar SPP anak sama uang kos? Duh, pusing. Terkadang di dalam rumah tangga hal seperti ini sering terjadi. Kebanyakan orang berpikir karena pemasukan nggak sebanding sama pengeluaran. Ibaratnya kayak belajar pengurangan. Tapi yang muncul soal perkalian, kan nggak sebanding. Tapi itu nggak sepenuhnya salah. Bisa jadi cara kamu mengelola uang yang masih acak-acakan. Nih, gue kasih tahu caranya. Biar gaji kamu cukup untuk biaya hidup keluargamu. Buang yang dulu dirasa penting, tapi sekarang nggak penting. Salah satu penyebab terbesar uang cepat habis adalah kebiasaan lama yang terbawa sampai menikah. Waktu belum nikah, hidup terasa bebas. Mau makan di luar tiap hari, gas. Mau beli kopi kekinian tiap sore, siapa yang larang? Mau jajan random cuma karena lewat depan minimarket, ya tinggal beli. Tapi setelah menikah, kebiasaan-kebiasaan kecil itu jadi beban besar. Misalnya, kamu dulu punya kebiasaan beli bubur di pagi hari. Anggap harga per porsi 15.000. Tapi setelah punya pasangan, otomatis jadi 2 porsi. Dan totalnya jadi 30.000. Itu hanya untuk sarapan. Belum lagi nanti siang, pas panas-panasnya beli es teh manis 5.000. Sore ngopi 20.000. Malam lapar lagi, beli makan 20.000. Satu orang bisa habis 60.000 dalam sehari. Dan kalau 2 orang, bisa habis 120.000. Itu baru makan dan minum, belum kebutuhan lain. Bayangin, kalau kamu sudah punya anak, bisa naik jadi 3 atau 4 kali lipat. Jadi apa yang dulunya terasa kecil, jadi terasa besar, dan bikin dompet tipis sebelum waktunya. Seringkali orang merasa, ya kali, baru nikah perhitungan banget sih, pelit amat jadi orang. Padahal bukan pelit, tapi realistis. Padahal kedepannya banyak biaya yang harus disiapkan. Dari biaya pendidikan yang harus disiapkan sebelum anak masuk sekolah. Ada kebutuhan kesehatan, biaya rumah tangga, listrik, air, dan kebutuhan lain yang sifatnya berulang. Banyak pengeluaran yang jauh lebih penting dan jauh lebih besar dari sekedar jajan harian. Ibaratnya kamu disuruh angkat jemuran, tapi gara-gara lupa, jadi harus nyuci ulang. Yang awalnya cuma angkat jemuran, malah jadi nyuci baju. Kerjaan jadi 2 kali lipat, hanya karena satu hal kecil yang sebenarnya bisa dihindari. Sama seperti keuangan. Kalau kebiasaan kecil nggak dikendalikan, dampaknya bisa merembet kemana-mana tanpa kamu sadar. Dan anehnya, kebiasaan boros itu sering muncul, bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena merasa, cuma segini kok, segini mah murah. Padahal kalau diulang setiap hari, bisa berubah jadi angka besar dalam sebulan. Kadang kamu nggak sadar, uangmu bocor bukan karena pengeluaran besar, tapi karena pengeluaran kecil yang berulang. Makanya, penting banget mulai mikir 2 kali sebelum jajan, dan mulai bedain mana yang kebutuhan beneran dan mana yang cuma keinginan sesaat. Yang dulu terasa wajib, belum tentu sekarang masih relevan. Hidup berubah, situasi berubah, tanggung jawab bertambah. Jadi jangan terus-terusan memanjakan diri dengan alasan, udah kebiasaan dari dulu. Karena yang dulu penting, sekarang bisa jadi sumber kebocoran terbesar keuanganmu. Terapkan sistem point to point. Setelah berhasil mengurangi kebiasaan boros yang sering tidak terasa, langkah berikutnya adalah mengatur uang yang masuk dan keluar dengan sistem yang jelas. Banyak orang merasa sudah hemat, tapi tetap bingung, uang habis kemana? Itu karena mereka tidak memberi arah pada uangnya. Ingat, kalau uang tidak diberi tujuan, dia akan pergi kemana saja. Dan biasanya ke tempat yang tidak penting, dan hal-hal kecil yang bahkan tidak kamu ingat beli apa. Sistem point to point adalah cara paling gampang untuk mulai mengatur keuangan, tanpa bikin pusing. Intinya, membagi pemasukan menjadi beberapa bagian, sesuai kebutuhan. Ibaratnya kayak kamu lagi membagi waktu dalam satu hari. Kamu tidak mungkin pakai seluruh waktumu untuk tidur saja. Kamu harus membaginya, jadi waktu tidur, waktu bekerja, dan waktu istirahat. Kalau satu hal mengambil porsi terlalu besar, hidupmu jadi berantakan. Dengan memisahkannya, kamu tahu batasannya dan tidak akan salah pakai. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya uang, tapi karena semua uang dicampur, sehingga mereka sendiri tidak tahu mana dana wajib dan mana dana bebas. Contoh nih, gaji kamu 10 juta,
Kamu bisa membaginya jadi 4 bagian, 50, 30, 10, 10. Apa itu? Nah, simak sampai selesai. Misal, gaji kamu 10 juta, kamu bagi jadi 2. 5 juta untuk kebutuhan harian seperti makan, transportasi, bensin, gas, kuota internet, dan hal-hal yang kamu pakai hampir setiap hari atau setiap minggu. Dengan begini, kamu tahu batas jajanmu dan tidak kaget ketika uang bensin ternyata kepakai untuk beli boba. Sisa 5 juta, kamu bagi lagi jadi 2. 3 juta untuk kebutuhan bulanan seperti listrik, air, cicilan, pendidikan anak, dan asuransi. Bagilah dengan porsi yang jelas, supaya tidak tercampur dengan dana lain. Memisahkan ini akan bikin kamu jauh lebih tenang dan tidak panik setiap tanggal tua. Sisa 2 juta, bagi lagi jadi 2. 1 juta untuk dana darurat dan tabungan. Dana darurat itu bukan uang yang boleh disentuh sesuka hati. Itu uang yang disiapkan untuk kejadian yang tak terduga, seperti motor rusak, anak sakit, atau kebutuhan mendadak lainnya. Banyak keluarga yang hancur secara finansial, bukan karena tidak punya uang, tapi karena tidak punya cadangan ketika sesuatu terjadi. Mereka akhirnya menggali lubang, tutup lubang, minjem ke sana kemari, dan tiap bulan makin susah. Padahal kalau punya sedikit cadangan, hidup mereka akan jauh lebih ringan. Sisa 1 juta boleh kamu gunakan untuk hiburan. Ingat, ini sifatnya opsional, jadi kamu bisa sesuaikan dengan keperluanmu. Hidup bukan hanya tentang bayar ini, bayar itu. Kamu tetap manusia, bukan robot. Boleh jajan, boleh makan enak, boleh liburan sesekali. Tapi semuanya harus ada batasnya. Kalau kamu menghabiskan uang tanpa kontrol, kebiasaan boros bisa muncul lagi. Dan semua usaha yang kamu lakukan dari awal jadi sia-sia. Sistem ini fleksibel. Kalau gajimu belum sesuai, tinggal sesuaikan persentasenya. Yang penting bukan angkanya, tapi kedisiplinan menjalankannya. Percuma gaji besar kalau tidak bisa mengelola. Selama kamu konsisten, lambat laun hidupmu akan terasa lebih ringan dan stabil. Kamu bakal lebih tenang, lebih teratur, dan yang paling penting, tidak lagi bingung uang hilang kemana setiap bulan. Pilih yang paling penting. Ini bagian yang paling sering terjadi. Kamu mungkin sudah merasa lebih rapi dalam mengatur keuangan, tapi tetap saja ada momen ketika gaji masih terasa kurang. Sudah hemat, sudah membagi uang ke pos tertentu, sudah mengurangi jajan di luar. Tapi kok tetap mepet ya? Tenang, kamu tidak sendiri. Banyak keluarga mengalami hal yang sama. Dan ini bukan berarti kamu gagal. Ini hanya menunjukkan bahwa kebutuhan rumah tangga memang kadang lebih besar dari apa yang dibayangkan. Apalagi kalau sudah punya anak, atau tinggal di kota besar, di mana harga naik lebih cepat dari gaji. Kita harus ingat, bahwa dalam rumah tangga, semua kebutuhan terlihat penting, tapi tidak semua harus dipenuhi dalam waktu yang sama. Ibaratnya, ketika kamu lagi goreng telur, tapi garam habis, telurnya tetap bisa dimakan, meskipun rasanya kurang. Sama seperti keuangan, ada hal-hal yang sifatnya bisa ditunda, dan ada yang harus diprioritaskan segera. Kalau semua kamu anggap penting, ya tidak akan pernah cukup. Kadang kita hanya butuh membedakan, mana yang mendesak, dan mana yang cuma ingin. Dalam kondisi seperti ini, fokuslah pada hal yang benar-benar tidak bisa ditunda, seperti makanan keluarga, kesehatan, pendidikan anak, dan kebutuhan rumah tangga, yang memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Pengeluaran lain yang sifatnya sekunder atau tersier bisa dikurangi sementara. Tidak perlu memaksakan punya barang baru, tidak perlu semua keinginan dipenuhi sekarang juga. Hidup itu maraton panjang, bukan lomba lari 100 meter. Semua ada waktunya. Kalau setelah seleksi prioritas tetap terasa kurang, bukan berarti kamu gagal mengatur uang. Tapi mungkin pendapatanmu memang sudah waktunya ditambah. Bukan harus kerja keras tanpa henti sampai setengah mati, tapi memanfaatkan peluang yang ada. Zaman sekarang kesempatan itu luas banget. Kamu bisa ikut program afiliasi, jualan digital, buka jasa kecil-kecilan, jualan skill, ikut usaha rumahan, atau bahkan mulai bikin konten, seperti video yang kamu tonton ini. Banyak orang memulai dari satu langkah kecil, dan lama-lama pendapatan tambah yang stabil. Yang penting kamu berani mulai, bukan terus menunggu waktu sempurna, yang tak pernah datang. Dan yang terpenting, kamu dan pasangan harus satu visi. Keuangan rumah tangga itu bukan tugas satu orang,
tapi kerjasama dua orang. Kalau satu hemat dan satu boros, ya pasti bolong terus. Tapi kalau dua-duanya jalan bareng, hidup jadi lebih ringan. Komunikasi soal uang itu wajib, bukan tabu. Banyak rumah tangga justru berantakan bukan karena kurang uang, tapi karena nggak pernah ngobrol soal cara menggunakannya. Menariknya, keuangan rumah tangga sering kacau bukan karena kebutuhan besar, tapi karena kebiasaan kecil yang tidak disadari. Jajan serba-serbi, belanja impulsif, ngopi random, dan hal-hal yang kesannya sepele. Tapi kalau dijumlahkan, bisa menghabiskan jutaan per bulan. Ketika kamu sudah bisa memilah, mana yang benar-benar penting, dan mana yang hanya nafsu sesaat, hidup akan terasa jauh lebih ringan dan stabil. Kamu jadi lebih tenang, karena tahu setiap rupiah yang keluar ada tujuannya, bukan hanya sekedar hilang tak tersisa. Itu adalah beberapa cara untuk mengatur pengeluaran, khususnya untuk yang sudah berkeluarga. Tapi bang, pengeluaranku udah tertata. Setiap bulan sudah nabung, tapi tabungan tetap segitu aja. Tenang, kalau kamu mau kubuatin video, cara menabung yang bener, biar tabungan kamu terus mengalir kayak air terjun. Tinggal komen. Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.